saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran SCL. Model pembelajaran SCL adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari seluruh proses belajar mengajar. SCL juga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajarannya sendiri. Dalam SCL, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan penyedia sumber daya, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Lalu ada kelebihan dan kekurangan untuk model SCL ini. Yang pertama, untuk kelebihan meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa menjadi lebih aktif, termotivasi karena mereka adalah subjek pembelajaran dan memiliki kontrol lebih besar atau proses pembelajarannya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa didorong untuk menganalisis, mengevaluasi dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Yang ketiga, pembelajaran lebih personalisasi. Materi dan strategi penyampaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan minat dan gaya belajar individu siswa. Lalu untuk kekurangan model SCL, yang pertama itu sulit diterapkan pada kelas-kelas yang besar, membutuhkan dan pengolahan yang lebih intensif sehingga bisa menjadi tantangan di kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Lalu yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Proses SCL seringkali membutuhkan waktu yang sangat lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran dibandingkan metode tradisional. Lalu yang ketiga, tidak selalu efektif dan seluruh kurikulum. Beberapa materi mungkin lebih cocok dalam pendekatan yang lebih terstruktur atau berpusat pada guru. Lalu sintaksnya adalah yang pertama, yang pertama itu siswa diajak untuk berpikir kritis melalui pertanyaan pemantik kontekstual. Guru menyajikan masalah nyata seperti jika Bapak mempunyai plastik berisi 5 kelereng dan ada 3 plastik di dalam kotak, berapakah jumlah seluruh kelereng tersebut? Guru tidak langsung memberikan jawaban, namun mengarahkan siswa untuk menemukan jawabannya sendiri. Lalu step yang kedua yaitu siswa mengamati contoh-contoh pengelompokan benda dan dalam kehidupan sehari-hari. Guru membantu siswa mengamati ilustrasi dari buku atau gambar, lalu menanyakan, apakah kalian pernah melihat benda-benda disusun dalam jumlah yang sama? Lalu bagaimana cara menghitung dan cara menjumlah keseluruhan dengan cepat? Lalu yang ketiga adalah siswa melakukan eksperimen melalui aktivitas berkelompok menggunakan gelas plastik dan batu kerikil untuk menemukan konsep perkalian. Guru membentuk kelompok 4-5 orang untuk memberi instruksi kegiatan. Untuk instruksi yang pertama yaitu masukkan 4 kerikil dalam 5 gelas, lalu hitung total kerikil secara manual, kemudian melalui konsep perkalian, lalu ulangi dengan jumlah yang berbeda. Lalu guru mengobservasi dan membimbing. Yang keempat adalah siswa mendiskusikan hasil pengamatan dan menyimpulkan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. Guru memfasilitasi diskusi kelas, menanyakan apa kesimpulan kalian setelah mencoba kegiatan tadi, lalu menjelaskan bagaimana simbol X digunakan dalam penulisan matematis. Guru juga menekankan bahwa 4 kali 5
sama dengan 5 kali 4. Lalu yang kelima itu ada siswa mengerjakan latihan soal bisa individu atau kelompok yang mengaplikasikan konsep perkalian dalam konteks sehari-hari. Guru memberikan lembar kerja seperti isian dan perhitungan perkalian soal sederhana. Lalu guru juga memberikan contoh seperti soal cerita, menghitung harga pensil dan jumlah siswa per kelompok. Lalu latihan soal yang ketiga yaitu menjodohkan soal dan hasil. Lalu juga guru mendampingi siswa dan memberi umpan balik. Yang keenam, siswa merefleksikan pembelajaran